Hai semuanya, balik lagi sama gue Regi Simbolon di sebuah vlog mobil-mobilan. Kata titatit, keplak. Oke, sekarang gue lagi posisi di BSD dan gue lagi nyobain mobil yang paling happening di tahun 2018, Car of the Year. Exactly, Mitsubishi Xpander punya adik gue. Nggak percaya nih, masih baru banget bro, masih kinyis. Ya, hari ini gue pengen kasih impression pertama terhadap mobil adik gue. By the way, mobil ini udah cukup lama ya bersarang di rumah gitu ya, karena nomornya TNKB-nya tuh lama banget keluarnya. Jadi adek gue rada sebel gitu, hampir sebulan baru keluar, which is that's not happen with my Toyota. Ayo. Yep. Oke, how? Sekarang gue pengen seperti biasa, impresi gue itu bukan pada hal-hal yang aneh. Ini mobil bensin berapa cc ini? 1500 cc kah? Untuk respon tenaga menurut gue lebih dari cukup, enough. Tadi gue rasa responnya cukup oke. Rasa setirnya itu sangat, buat gue terlalu ringan. Buat gue sangat terlalu ringan sekali. Dan feedbacknya itu terlalu oke sih, nggak jadi masalah. Tapi berasa kayak mobil balap aja, goyang dikit langsung weng gitu. Gue butuh mobil tuh, ya mungkin karena ini mobil kecil ya, gue nggak tahu deh. Mobil 5-seater dan lebih kecil lah. Lebih gede dikit dari kali ya bini gue. Anyway, untuk respon setirnya enak sekali, ringan sekali. Cuman nggak terlalu cocok sama gue, karena gue lebih suka yang lebih hard, lebih kokoh, lebih berat gitu. Supaya gue berasa kalau nikung tuh bisa berasa gitu. And then dashboardnya, it feels so nice. Walaupun orang bilang ya ini masih dari plastik, but itu nggak penting. Yang penting itu adalah ketika lo duduk lihat ke dalam, it feels so good, that's it. Mau ini fake stitching atau ininya nggak real leather, nggak jadi masalah. How you feel about it? How you feel about your car? That's the most important shit in the world. Kalau lo feel good with your own car, that's enough, man. Dan ini menurut gua untuk kabin pengemudi lega. Ini mobil yang bisa gua nikmatin untuk dibawa. Yes, exactly. Sama kayak Calya. Calya itu cukup lega. Bedanya Calya itu nggak punya center console ya. Nggak ada center console-nya. Jadi ada center konsolnya, jadi bisa naruh sedikit banyak barang-barang lah di sini. Nah, ini goods dalam nih yang di sini. Untuk yang di sini ini cukup dalam. Bawahnya juga ada dalam. Ini actually good untuk penyimpanan gitu ya, laci penyimpanan di sini. Good lah. Kenapa di Pajero nggak ada? I don't know. Tapi sayangnya di sebelah kanan belum ada. Ada satu di sini. Kanan bawah ada satu kayak slot kompartemen penyimpanan. Untuk pengereman gue rasa enough, cukup. Nggak terlalu responsif, terlalu tinggi ya. Tapi dia cukup menghentikan mobil yang
berat. Sih, mobil yang seberat ini cukup. Oke lah, agak limbung menurut gue, tapi acceptable. Nggak terlalu menyakitkan hati ya limbungnya. Tarikannya juga tenaganya responsif, nggak jelek-jelek amat. Nah itu, sekarang posisi headroom gua sama ini nih, sama tempat blower AC. Padahal posisi kepala gua ada di depan, gede banget kalau di sini. Aman ya. Itu juga kalau misal mau keluar, it's so safe, jauh. Kaki, hebat banget ini mobil. Dia pikirin banget supaya kaki itu nggak kepentok di sini. Ini lega, kaki kanan gue lega banget. Good job banget. Terus kaki kiri, ya nempel, mirip sama kayak Pajero, tapi lega. Ini nempel nih, dengkul gue, tapi nggak ngepres. It's good. Jadi buat jalan jauh gitu ya, gue akan ngerasa comfort gitu, nggak pegel. Sekali lagi, tinggi gue 185 dan badan gue besar. Bukan cuma badan gue besar, tulang gue juga gede, bahu gue lebar. Gue adalah orang dengan kategori badan endomorph. Ya kalau nggak ngerti, Google it. Oke, sekarang gue mau coba sedikit narik. Boleh ya? Nah, goblok. Nggak bisa dia narik. Suara mesin masuk, tapi sebagai pengendara mobil yang bener ya, lo harus bisa denger suara mesin lo, walaupun sedikit. Kalau gua prefer bisa ngerasain getaran mesin gua, at least. Jadi kalau mobil yang terlalu halus tuh gue nggak terlalu suka. Kenapa? Gue ngerasa kayak mobil ini nggak bermesin. Beda kalau misalnya lo naik mobil listrik ya. Nah, mobil listrik memang nggak ada suaranya. Nah, so it's good man. Dan salah satu yang gue suka dari rasanya di kabin kemudi ini adalah semuanya approachable, reachable. Jadi nggak terlalu jauh untuk lo jangkau. Kayak rear view mirror. Ini posisinya juga kalau gue taruh dia di pas di mata gue ngeliat ke kiri, cukup ngalangin, tapi lebih tinggi. Jadi gue masih bisa keluar lah pandangannya. Oke. Jadi masih cukup luas gue ngelihatnya. Anyway, lanjut lagi. Yang bikin gue tertarik dan suka sama mobil ini salah satunya adalah nih, penempatan shift yang sangat ergonomis menurut gue ya, pas banget. Jadi tangan lo tuh nggak bakal ribet, enak banget posisinya. Dan langsung pas sebelah sini itu, kebiasaannya kalau di Fortuner atau itu dia agak ke belakang sini nih nariknya kan. Ini enggak, lu bener-bener abis shift and then it feels so good. Bagus banget. Dan ini build dari si handbrake-nya, it's kinda kokoh gitu, gede. Walaupun ini kayaknya plastik ya, tapi kokoh, gede gitu. Buat di tangan gue yang gede nih, it's big man. Lu bisa ngerasain itu big. Bubuk. Yay.
Selebihnya dari ya itu aja sih yang gue rasain dari mobil ini. Gue nggak ngebahas masalah kabin ya, maksudnya penumpang belakang lega apa kagak gitu ya. That's not my type of review atau cara pandang gue, perspektif gue. Cara pandang gue adalah ketika lo sebagai driver bisa nikmatin cara berkendara lo bisa nikmatin berkendara di dalam mobil ini. That's it. Dan ini menurut gue mobil yang cocok buat dikendarai oleh semua orang dengan tipe badan apapun. Nggak seperti abangnya SUV yang gede itu, yang sebelah situ tuh ya, yang itu, yang gede banget. Tapi ternyata nggak cocok untuk orang-orang besar. Jadi ya kalau misalnya lu badannya gede, lu pengen prefer mobil yang 200 jutaan, Expander is good choice. Kenapa? Lu nggak sesek. It feels so free. Lu nggak kayak di apa sih namanya, kayak dijepit di satu tempat, kayak claustrophobic gitu, nggak asik. And then ketika lo bawa mobil kaki lo bakal sakit karena nggak bisa terlalu ngangkang bro. Ngangkang is life. Nah ini bisa ngangkang, literally gue bisa ngangkang sih. Nih bisa istirahat, kaki kanan gue benar-benar bisa rest gitu, relax, nggak ketekan sama armrest sama konsol ini. Good banget. Terus yang kiri juga kaki gue bisa selonjor banget ke depan. Sih, lega. Nah, tangan kiri gue bisa masuk. Walaupun nggak bisa sampai ke atas ya, tapi at least ini bisa masuk. Kalau masalah apa namanya, bisa ngisi berapa banyak barangnya, ya namanya mobil kecil ya. Ya pinter-pinter lah nyusun barang. Nggak terlalu gue pikirin kalau gitu. Ya kalau gue beli mobil, yang gue perhatikan pertama itu adalah kenyamanan gue berkendara. Sekali lagi, yang pertama kali gue pikirin adalah kenyamanan gue berkendara. I don't give a fuck about passenger gue. Jadi ketika beli mobil nih, kalau gue datang ke showroom atau ke pameran mobil, yang pertama gue naikin adalah konsol pengemudinya. Lalu gue atur set seenak yang gue mau. Ketika gue set dan gue nggak dapetin feel-nya, gue tinggalin, walaupun orangnya ngejar. Gitu bro. Jadi inilah impression gue sama Expander Sportnya adek gue. So penilaian gue terhadap mobil ini adalah layak pakai. Layak dipakai oleh orang-orang yang besar. Why? Karena Anda bisa mengemudi dengan nyaman. Sekali lagi, tinggi saya 185 dengan bobot mati kapal perang Amerika. Jadi jangan khawatir sama Expander. Anda orang-orang besar sangat recommended untuk beli mobil ini. Kalau Anda prefer mobil yang 200 jutaan. Ya, sampai sini saja. Thank you for watching. Apa? Lo mau bilang gue gemukan? Apa? Gue yang salah naik mobil ini?